Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Laras Kartikasari dengan NIM 2003101038. Saya Hanafi Eviana Levita Putri dengan NIM 2003101053. Salsabila Putri dengan NIM 2003101057 dan Silviana Dwi Kirani dengan NIM 2003101061. Kami akan memaparkan materi akuntansi internasional dengan judul Akuntansi untuk Perubahan Harga. Yang pertama, cost historis. Akuntansi cost historis atau historical cost accounting mencatat cost aktiva, termasuk aktiva tetap, sebesar cost pada saat perolehan aktiva tetap. Model akuntansi cost historis ini yang mendominasi praktik pelaporan keuangan di sebagian besar negara tidak melaporkan perubahan daya beli unit moneter yang digunakan dalam laporan tersebut. Yang kedua, inflasi dan laporan keuangan. Dalam hubungannya dengan pelaporan keuangan, inflasi berkenaan dengan pelaporan item-item aktiva tetap di dalam neraca. Pada umumnya, aktiva tetap yang dilaporkan di dalam neraca sebagai besar merupakan aktiva tetap yang diperoleh pada sebagian titik waktu di masa lalu. Oleh karena itu, angka yang dilaporkan untuk masing-masing item aktiva tetap idealnya ditentukan dengan perhitungan tiga faktor berikut. Yang pertama, jumlah rupiah yang melekat pada item aktiva tetap ketika item aktiva tetap tersebut diperoleh. Yang kedua, titik waktu kapan item aktiva tetap tersebut diperoleh. Yang ketiga, tingkat inflasi yang khusus terjadi untuk masing-masing item aktiva tetap. Daya beli valuta sekarang. Laporan keuangan ditujukan kepada pihak eksternal untuk membantu mereka dalam pengambilan keputusan ekonomi. Untuk itu, pemakai laporan keuangan membuat analisis laporan keuangan yang pada umumnya dilaksanakan dengan menggunakan angka-angka rasio. Rasio ini merupakan perbandingan atas item-item intralaporan keuangan dan disebut sebagai faktor fundamental, seperti misalnya rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio profitabilitas. Pembandingan hanya dapat dilaksanakan jika denominasi masing-masing item laporan keuangan adalah sama. Akuntansi disesuaikan inflasi. Ada dua model utama akuntansi yang disesuaikan dengan inflasi. Yang utama yaitu akuntansi daya beli umum atau General Purchasing Power Accounting dan akuntansi nilai sekarang atau Current Value Accounting. Tujuan akuntansi yang disesuaikan inflasi adalah melaporkan aktiva bersih sebesar kas sekarang dan melaporkan laba yang menggambarkan besarnya kekayaan atau aktiva yang dapat dikonsumsi dengan tidak menurunkan besarnya fisik aktiva bersih perusahaan. IASP menyatakan bahwa Choi dan Matt 2008 nomor 264 menyimpulkan bahwa laporan posisi keuangan dan kinerja operasi dalam valuta lokal tidak bermakna dalam lingkungan hiperinflasi. IAS 29 menurut pelaporan ulang atas informasi pokok yang disajikan. Informasi tersebut harus disajikan ulang atas dasar yang dibeli konstan pada tanggal neraca. Aturan ini juga berlaku untuk angka-angka yang terkait untuk periode sebelumnya. Laba atau dan posisi aset harus dimasukkan dalam tahun berjalan. Perusahaan yang bersangkutan harus juga mendisclose 1. Fakta bahwa laporan ulang mengenai perubahan daya beli umum unit pengukuran telah dilaksanakan. 2. Rangka valuasi aset yang diterapkan dalam statement laporan utama. 3. Identitas dan tingkat indeks harga pada tanggal neraca disertai dengan gerakannya selama periode laporan. 4. Laba dan rugi moneter bersih dan selama periode tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.